S3. Persahabatan tak lekang oleh waktu. Di antara rasa panik dan cemas, Hamisa berusaha sigap dan mengobati luka Raven dengan rapi. Bentar-bentar, ini harus dibersihin dulu pakai desinfektan, habis itu. Hamisa benar-benar telaten, satu tangan memegang tangan Raven, dan satu tangan lagi begitu sibuk membersihkan area luka sayatan. Raven bersikap seperti seorang pasien yang sedang ditangani dokter. Dia sama sekali tak merasa kesakitan, baginya itu hanya luka sayat biasa. Namun, masalahnya adalah besok sore dia memiliki pertandingan penting. Tenang, Kak. Ini pasti sedikit sakit, tapi aku harus bersihin luka ini dulu. Sabar ya. Kata Kamisa sambil menggenggam tangan Raven, mencoba meredakan panik dalam suaranya. Ia mengambil desinfektan untuk membersihkan luka sayatan itu. It's okay. Balas Raven tampak santai. Oke, aku rasa ini siap buat dibalut sama kain kasa. Ucap Kamisa, fokus pada tugasnya. Belum deh, ini masih belum selesai. Aku harus mengobati luka ini dengan baik biar bisa cepat sembuh. Raven memperhatikan Kamisa yang begitu telaten. Jarak yang teramat dekat dan kontak kecil di antara mereka telah menciptakan suasana yang hampir sama seperti di masa kecil dulu. Hanya saja dulu Raven tak pernah bersikap tenang jika dihadapkan dengan Kamisa yang super annoying. Padahal besok ada pertandingan penting. Tapi gak apa-apa, kakak yakin masih bisa bermain walaupun kayak gini. Raven tersenyum, berusaha menenangkan Kamisa yang masih panik. Iya ya, besok kan kakak harus tanding. Aduh gimana dong? Gak mungkin Kak Raf bisa main dengan luka kayak gini. Hamisa malah tambah panik. Esti, gak usah panik begitu. Buruan balut pakai kain kasa. Tapi, Kak, selesaikan tugas kamu, ayolah. Kamisa tidak berbuat salah, tapi dia tampak sedih dengan musibah yang dialami oleh Raven. Kamisa tak ingin luka itu menghalangi performa Raven di lapangan besok. Kenapa sih ngupas melonnya nggak nungguin aku aja? Kalaupun ngupas melon itu udah pasti akan bikin terluka, ya biar aku aja yang terluka. Ucap Kamisa malah membuat Raven tersenyum geli. Lebay banget sih. Ya kalau kamu yang luka gara-gara ngupasin melonnya kakak, nanti kakak yang dimarahin sama bunda kamu. Ya nggak apa-apa, aku masih bisa bolos sekolah kalau tanganku luka, tapi kalau kakak kan nggak boleh bolos bertanding. Itu bisa mengurangi nilai kakak di mata tim kakak. Itu juga akan bikin ribuan fans kecewa tahu nggak? Raven masih tersenyum geli. Dia menganggap Kamisa begitu lebay, tapi dia akui kalau itu menggemaskan. Orang serius malah diketawain sih? Protes gadis 17 tahun itu dengan bibir manyun. Lucu? Lucu apanya? Ini lagi mode serius loh. Iya. Kamisa selesai membebat luka di telapak tangan Raven. Dia benar-benar bertindak sebagai perawat terbaik. Raven sangat terbantu dengan adanya Kamisa. Thanks. Ucap Raven. Masa? Jawab Kamisa lalu membereskan lagi kotak obatnya. Kamisa memperhatikan ke lantai dan beruntung tak ada darah tercecer karena Raven memang menjaga lukanya agar tak sampai meneteskan darah ke lantai. Tapi kemudian Kamisa ingat dengan melonnya. Kak Raf masih mau makan melon? Tanya Hamisa. Mau sih, tapi nanti aja lagi. Biar aku yang kupasin dan aku potong-potong kecil-kecil biar tinggal hap ya. Gak usah. Kamu balik aja ke laundry kamu, nanti diomelin sama bunda kamu. Gak akan kok. Kalau bantu Kak Raf, bunda gak akan mungkin ngomelin aku. Kamisa kekeh dan pergi menuju area meja makan di mana insiden Raven terjadi. Kamisa memastikan melonnya bersih dari noda apapun, tapi Kamisa lebih dulu mencuci pisaunya agar benar-benar steril. Hati-hati, jangan sampai tangan kamu juga terluka. Ucap Raven yang datang menghampiri. Tenang aja, aku hati-hati kok. Raven berdiri di samping Hamisa yang sedang mengupaskan buah untuknya.
Mereka berdiri berdampingan dan Kamisa baru sadar. Hatinya mulai meletup-letup. Dia baru sadar kalau sore ini dia sudah berinteraksi cukup banyak dengan Raven. Kak. Kenapa? Men? Apa sih? Gak jelas. Enggak deh. Kamisa segera menyelesaikan pekerjaannya agar bisa mengendalikan hati secepatnya. 1 potong dulu please. Punto Raven yang manjanya tak tanggung-tanggung di momen itu, malah minta disuapi 1 potong melon oleh Kamisa. Kamisa menurut saja, dia menusuk setahu potongan melon dengan garpu lalu menyuapi Raven. Apaan sih, Kak? Kenapa menciptakan suasana seperti ini? Ini memang mimpi dan angan-anganku, tapi batin Kamisa dan selebihnya ia jadi salah tingkah. Udah ya, aku mau balik ke Bunda. Pamit Kamisa. Ya udah. Thanks lagi ya. Ucap Raven. Iya, sama-sama. Bentar. Raven menahan dan merogoh saku celananya sepertinya akan memberikan tip lagi untuk Kamisa. Apa? Mau ngasih uang tip lagi? Gak mau entar aku terkesan kayak tukang laundry yang materialistis. Tolak Kamisa dan langsung pergi menghindar. Sok nolak, padahal mau kan? Cibir Raven. Gak juga. Jangan keseringan ngasih tip. Kalau mau, nanti-nanti aja. Aku punya 1 permintaan pas aku ulang tahun. Apa? Ulang tahunku sebentar lagi. Teman-teman sekolahku sering meremehkan aku. Bahkan statusku sebagai anak yatim sering jadi bahan olokan. Aku mau Kak Raven datang ke sekolahku di hari ulang tahunku. Cuma pengen nunjukin sama mereka kalau aku kenal sama atlet basket sehebat kakak. Raven kasihan pada Kamisa. Apalagi kalau benar Kamisa sering kena bully. Lihat aja nanti, tapi nggak janji. Jawab Raven. Oke. Udah ya, aku pamit, bye-bye. Beneran tipnya nggak mau diambil? Enggak. Kamisa pergi dan hatinya masih berdebar. 15 menit yang benar-benar mendebarkan di dalam hidupnya. Luka Raven malah membawa berkah bagi Kamisa dengan begitu, ia bisa menikmati menit-menit yang berharga dengan pria favoritnya. Tapi cintaku cuma sebatas khayalan aja. Aku nggak akan berusaha mewujudkannya. Kamu itu atlet keren, kaya raya, berasal dari keluarga terpandang, terlalu naif buatku mengharapkan khayalan ini untuk jadi nyata. Kamu juga baik, tapi aku merasa, baiknya kamu adalah baiknya seorang kakak terhadap adik. Aku masih suka sama kamu, Kak. Mungkin untuk selamanya, tapi andai kamu nanti bahagia bersama wanita yang kakak sayangi, aku juga akan ikut bahagia, sungguh. Kamisa meninggalkan rumah Raven dengan hati bahagia tapi juga terkontaminasi dengan kegalauan karena dia tak yakin kalau cintanya akan berbalas. Benar kata Kamisa, bagi Raven, 15 menit yang mendebarkan bagi Kamisa tidak terlalu berpengaruh apa-apa bagi Raven. Raven melanjutkan kegiatannya seolah-olah tak terjadi apapun barusan. Rinjani dan Rani bertemu, mereka sudah jadi nenek-nenek yang tetap cantik di usia mereka. Tapi Rani belum memiliki cucu, dia baru saja akan menikahkan putri semata wayangnya. Oh my baby Shay, sekarang kamu udah dewasa dan bentar lagi kamu akan jadi seorang istri. Ucap Rinjani yang ikut gemas dengan foto-foto prewedding Shay. Dia udah hampir 30 tahun tapi bagiku dia masih kayak bayi. Rin, memang selalu seperti itu, Ran. Sebentar lagi kamu harus menyerahkannya pada calon suaminya. Iya nih, antara bahagia, haru tapi juga ada sedih-sedihnya. Jangan sedih dong, sebentar lagi hidup kamu akan ramai sama cucu-cucu. Hibur Rinjani. Masa sih? Seru banget dong, Rin. Seru parah. Walaupun sudah tua, tapi saat mereka bertemu kadang-kadang mereka berbincang dan bertingkah seperti anak muda. Itulah Rinjani dan Rani, persahabatan mereka selalu lekat dan tak lekang oleh waktu. S3, fans karbitan. Walaupun tangan terluka, Raven tetap menjemput ayah dan ibunya di bandara.
Pesawat yang ditumpangi oleh Nayara dan Al landing jam 10 malam tepat. Tanpa rasa keberatan sama sekali, Raven menunggui keduanya dengan sabar. Begitu mereka bertemu, Nayara langsung memeluk Raven. Rasanya sudah lama sekali mereka tak bertemu padahal baru berpisah selama 1 bulan saja. Ibu kangen banget sama kamu. Video call plus nonton pertandingan kamu lewat layar kaca sama sekali nggak bisa mengobati kangennya ibu. Ungkap Nayara sembari mengelus-elus kedua sisi lengan Raven yang menjulang tinggi di hadapannya. Ibu ini lebay banget deh. Kita tuh cuma 1 bulan aja nggak ketemu face to face begini, kayak ditinggal bertahun-tahun aja. Tukas Raven sambil tertawa kecil. Kamu nggak tahu rasanya, Nak. Sebelumnya kita selalu sama-sama, jadi sekalinya nggak ketemu berhari-hari dan terpisah jarak ribuan mil jauhnya, situasinya jadi sangat dramatis. Bela Nayara. Asal kamu tahu aja, Raf. Ucap Al. Ibu sesayang itu sama aku? Canda Raven. Oh ya jelas banget dong, Raf. Kamu itu salah satu cinta terbesar di dalam hidup ibu. Tegas Nayara. Ya ampun, emang harus banget ya dibikin sedramatis ini. Ibu nih kebanyakan nonton serial drama, jadinya apa-apa dibikin sendu kayak gini. Sentil Raven. Raven sayang ibunya, tapi semua orang tahu kalau Raven adalah sosok yang sulit mencurahkan apa itu arti sayang di dalam hidupnya. Itu cara ibu kamu menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Iya, aku pun merasakannya. Thanks ya, Bu, aku juga sayang ibu. Ucapan Raven semakin meluluhkan hati Nayara. Semakin putranya tumbuh besar, semakin sulit menikmati waktu bersama lebih lama, apalagi Raven sekarang sudah memiliki pekerjaan, dia sudah menjadi seorang atlet profesional dengan jadwal yang padat setiap minggunya. Kakek dan nenek minta aku bawa kalian ke rumah mereka, jadi kita langsung ke sana aja ya? Kata Raven. Iya sayang. Besok pagi deh kami berkunjung ke rumah kamu. Tukas Nayara. Oke. Oh ya, ada yang kangen sama ibu. Aku lupa cerita ya. Hah? Kangen sama ibu? Siapa itu, Nak? Nayara jadi penasaran. Tante Wimala. Loh, kamu sering ketemu sama Tante Wimala? Iya loh, udah lama banget kami nggak bertukar kabar. Sejak sibuk dengan kehidupan baru, kami seperti berjalan sendiri-sendiri. Sering, soalnya Tante Wim buka usaha laundry di dekat rumahku. Oh really? Wah, jadi nggak sabar pengen segera ketemu mereka. Ya udah ayo, sekarang kita pulang ke rumah papa mama. Habis itu istirahat, dan besok kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kata Al yang terlihat sudah lemas. Kamu capek ya? Capek banget. Sini, biar aku yang bawakan barang kalian. Raven mengambil alih koper milik orang tuanya dan mereka pun pulang menuju ke rumah Rinjul. Sabtu siang, Hamisa tak bisa pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Hamisa masih harus membantu bundanya menjalankan bisnis yang baru mereka rintis. Tanpa rasa lelah, Hamisa begitu aktif membantu 2 pekerja tetap. Mereka seperti teman yang selalu menjadikan jam kerja sebagai waktu yang menyenangkan, ya walaupun sebenarnya melelahkan. Oh jadi begitu ya? Jadi kamu sama Mas Ganteng itu udah kenal sejak kecil? Tanya Resa yang sedang sibuk mengemas pakaian yang sudah rapi. Yep, itu karena bundaku dan ibunya Kak Raven udah temenan sejak jam dulu, sejak mereka gadis. Jawab Kamisa yang ikut membantu. Mudah-mudahan kalian berjodoh ya, cocok soalnya. Kata Resa iseng. Mbak Resa, tapi boleh juga tuh, hehe, canda-canda. Tukas Kamisa jadi salting. Aminin yang serius, yang paling serius dong. Itu doa, bukan buat bercanda-bercanda. Iya, amiin. Tapi Mbak Resa tahu sendirilah ya, harapan semacam itu agak mustahil. Jangan gitu dong. Tadinya sih Mbak Resa yang mau berharap begitu. Nah kalau Mbak Resa sih mutlak mustahil. Ya kalau kamu mah, masih mungkin jadi nyata.
Saat mereka berbincang, pembahasan memang tak jauh-jauh soal aktor ganteng, atlet ganteng, dan topik yang sering dibahas adalah Waven. Lagi bahas apa sih? Seru banget kedengerannya, kata Wimala yang berjaga di meja depan. Biasalah, Bun. Bahas cogan premium, canda Kamisa. Tidit. Wimala, Kamisa dan Resa menoleh ke arah suara klakson mobil yang baru tiba di depan laundry. Kamisa mengetahui mobil itu sebagai mobilnya Niki. Ya, walaupun baru berusia 17 tahun, tapi Niki sudah bisa mengemudi. Niki, mau ngapain dia? Gumam Kamisa lalu berjalan keluar untuk menghampiri Niki yang turun dari mobil dengan sikap arogannya. Oh, jadi ini alasan kamu selalu nggak ada waktu buat nongkrong? Tanya Niki dengan nada sinis seperti biasa. Ada apa sih, Nick? Aturan tuh kamu turun dari mobil, sapa bunda aku, bukan tidak tidit, ya sopan tau nggak? Kau tegur Kamisa kesal. Ya sorry. Wah, jadi ratu laundry dong. Komunitas sudah pada tahu belum? Bisa habis kamu dibully mereka, kata Niki. Terus, kamu mau bilang-bilang sama mereka? Kamu senang banget deh kayaknya kalau aku kena bully. Wimala melihat atmosfer yang kurang baik di antara Kamisa dan Niki, dia pun mencoba menengahi. Hai, Niki. Apa kabar? Sapa Wimala dengan hangat. Oh hai, Tante. Kabar baik, selamat ya atas usaha laundrynya. Aku doakan semoga usaha laundry Tante langgeng dan sukses. Ucap Niki berubah jadi anak manis di hadapan Wimala. Amin, makasih ya, Nick. Sama-sama, Tante. Ini lo aku mau ajakin Mica jalan, setelah itu mau langsung nonton pertandingan basket sore harinya. Boleh nggak, Tante? Kalau pulangnya sebelum maghrib sih, boleh aja. Tapi kan pertandingannya dari sore sampai malam. Kecuali kalau nontonnya cuma 2 quarter sih. Gimana Mica? Mau ya? Jangan nolak terus dong. Kamisa malah kesal, Niki benar-benar munafik. Beda sikap di hadapan Wimala dan beda juga dengan sikapnya saat hanya berhadap-hadapan dengan Kamisa. Mica, kamu mau pergi sama Niki? Tanya Wimala pada Kamisa. Biasanya bunda nggak pernah ngizinin. Ketus Kamisa. Kamu udah kerja keras bantu bunda beberapa minggu ini. Kalau kamu mau pergi, pergi aja nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu pulangnya wajib sebelum laundry kita tutup. Bisa? Wimala memberi syarat. Ayo dong, Mica. Jangan ngaku fansnya Waven kalau nggak pernah nonton pertandingannya. Nanti kamu dikira fans karbitan loh. Cibir Niki. Wah, renyah banget ya kamu ngatain aku fans karbitan. Aku ini. Sebelum Kamisa menunjukkan kemarahannya, Kamisa malah melihat mobil Waven menepi ke halaman laundry. Dari dalam mobil, turunlah Nayara yang langsung berjalan penuh semangat menuju pada Wimala. Wim! Wimala sampai terbeliak kaget. Benarkah itu Nayara? Nei? Bukan hanya Wimala yang kaget, Niki malah dibuat berkali-kali lipat kagetnya saat melihat Waven keluar dari dalam mobil. Ravendra? Gumamnya dengan hati berdebar hebat. Melihat rasa syak Niki, Kamisa malah merasa di atas angin. Dengan situasi ini, sepertinya Kamisa bisa membanggakan diri di hadapan Niki yang sombongnya minta ampun. S3, curahan hati. Niki masih terbengong-bengong. Ngapain Waven tiba-tiba datang ke tempat laundry si Mica? Pikirnya. Selain itu, Niki juga keheranan melihat bundanya Kamisa bertegur sapa dengan seorang ibu yang baru saja turun dari mobilnya Waven. Ada apa gerangan? Lama banget ya kita nggak ketemu, ya ampun. Nyaris nggak ada yang berubah dari kamu, Nei! Sambut Wimala. Kamu juga, Wim. Masih cantik. Masih sama kayak dulu. Entah gimana kita sampai kehilangan komunikasi. Maafin aku ya, Wim. Aku juga minta maaf karena sesuatu sudah membuat aku kehilangan semus kontak waktu itu.
termasuk kontak kamu. Nayara mengedarkan matanya, menoleh ke arah dua gadis yang menonton pertunjukan reuni kecil itu. Mica yang mana? Yang itu kan? Tanya Nayara lalu menunjuk tepat ke arah Kamisa. Iya, Nei. Itu Mica, yang satunya itu temannya. Kamisa berjalan menghampiri setelah Nayara menetis dirinya. Hai, Tante Nei. Sapa Hamisa lalu mengecup punggung tangan Nayara. Ini beneran kamu? Ya ampun, kamu udah sebesar ini, nak. Tapi senyuman kamu masih sama seperti senyuman kamu di masa kecil dulu. Ucap Nayara sembari mengelus kepala Kamisa. Niki tak mau kelewatan momen. Niki pikir Nayara memanglah ibunya Raven. Ia pun ikut menghampiri dan menyalami Nayara. Halo, Tante. Tante mamanya Kak Raven ya? Sapa Niki so kenal. Mata Kamisa mendelik sinis. Idih, apaan sih? Ikut-ikutan aja. Cibirnya di dalam hati. Iya, saya ibunya Kak Raven. Salam kenal, Tante. Saya fansnya Kak Raven. Nayara tersenyum simpul. Dia senang karena putranya memiliki banyak fans. Mica, serius deh. Tante nggak nyangka bakal ketemu lagi. Di sini, dan Raven sudah beberapa kali bercerita tentang kamu. Kalian tumbuh terlalu cepat rasanya, ya ampun. Ungkap Nayara dan dia masih mengelus-elus kepala Kamisa. Iya, Tante. Aku Kak Raven sering ketemu. Aku juga titip salam buat Tante. Disampein kan sama Kak Raven? Disampein dong. Niki meradang lagi dan dia mulai bisa menyimpulkan kalau Kamisa telah menyembunyikan sesuatu darinya dan dari Seira. Niki kesal dan merasa dibohongi oleh Kamisa. Gila si Mica. Kenal sama idola kok nggak bilang-bilang? Wah parah banget nih si Mica. Ini nggak bisa dibiarin. Batin Niki kesal. Bu, sebaiknya reuninya di rumahku aja. Aku akan antri Bu sama Tante Wim ke rumah. Habis itu aku mau langsung berangkat latihan. Raven mulai bersuara lalu menyarankan. Tapi laundry siapa yang jaga, Nak? Tanya Nayara agak meragu. Tenang aja, Tante. Laundry aku yang jagain. Kata Hamisa dengan sigap. Iya, Nei. Mica udah biasa ditinggal di sini kok. Kata Wimala. Ya udah kalau gitu, nggak apa-apa ya Mica. Nanti Tante titipin oleh-oleh dari Amrik buat kamu ke bunda kamu. Kata Nayara. Wah, siap Tante. Nikmati aja waktu reuni kalian. Nayara dan Wimala pergi masuk lagi ke dalam mobilnya Raven. Semuanya berjalan sesuai rencana sehingga di laundry hanya tinggal Kamisa dan Niki. Tunggu dulu, Mica! Apa yang aku lihat barusan? Apa maksudnya? Tanya Kamisa dengan nada sewot. Maksudnya apa? Pertanyaan kamu gak jelas. Kata Kamisa dengan cuek. Tadi itu. Kenapa? Soal Kak Raven? Atau apa? Atau tentang aku yang fans karbitan ini? Sindir Kamisa kesal. Jangan main-main, Mica. Tinggal jelasin aja kok. Apa yang aku lihat tadi? Kenapa ibunya Raven bisa seakrab itu sama bundanya kamu? Emang ada yang salah? Mereka emang udah saling kenal sejak lama. Sejak aku dan Kak Raven masih bocah. Kaget ya? Saat ini Hamisalah yang ada di atas angin. Dia merasa percaya diri untuk menunjukkan diri pada Niki yang selalu merendahkannya selama ini. Ini maksudnya apaan sih? Fakta sepenting ini, sok-sokan kamu sembunyikan dari kami? Aduh please ya, aku punya banyak kerjaan. Pertanyaan-pertanyaan kamu gak akan bisa aku jawab. Kalau masih pengen tahu, besok deh aku ceritain di sekolah, oke? Kamisa benar-benar mengabaikan Niki. Niki tak habis pikir kenapa Kamisa seperti ini. Niki tidak sadar kalau selama ini ia telah sering membuli Kamisa. Itulah sebabnya Kamisa juga tak ingin terlalu respect pada Niki. Awas ya lo, Mica! Ancam Niki kesal lalu ia kembali masuk ke dalam rumah.
Niki pun menyesal karena harusnya ia mengikuti mobilnya Waven tadi agar ia bisa tahu di mana rumah Waven berada. Kamisa memang berteman dengan Seira dan Niki. Kamisa selalu berusaha berbaur. Seira sangat pengertian, tapi tidak dengan Niki. Beberapa bulan terakhir ini, Hamisa selalu berusaha sabar menghadapi sinisme Niki. Tapi mulai saat ini, Kamisa tak ingin lagi jadi objek kejuli dan Niki. Dia berjanji akan membela dirinya sendiri lebih baik lagi. Kaget kan lo, Nick? Fans karbitan ini nyatanya punya hubungan spesial sama idola yang lo puja-puja. Ya walaupun cuma kakak adik bungen, batin Hamisa dengan puas. Pokoknya Kamisa puas sekali karena dia bisa membalas sikap buruk Niki. Aku benar-benar nggak tahu soal Felix, maafin aku ya Wim. Ucap Nayara dengan rasa prihatin. Iya, Nei. Ini udah jalan takdir yang harus aku jalani. Beruntung aku punya Micha, walaupun semuanya terasa berat, tapi kehadiran Micha selalu bisa meringankan beban-beban yang aku pikul. Tukas Wimala. Matanya agak basah. Dia pun tak kuasa menahan haru. Saat ini Nayara dan Wimala duduk bersama di ruang santai di rumah Waven sementara Waven pergi lagi untuk menjalani latihan. Kamu itu wanita tangguh. Aku tahu betul gimana beratnya hidup kamu dengan segala cobaan hidup yang kamu jalani dan kamu selalu bisa untuk menghadapinya. Kita selalu yakin kan? Kalau di balik kesulitan itu, akan selalu ada kemudahan. Dan kami salah yang menjadi jalan kemudahan-kemudahan itu. Hibur Nayara. Wimala sangat setuju dan dia mendapat dukungan moral yang sangat berharga. Walaupun cuma berupa kata-kata, tapi itu berhasil menumbuhkan semangat untuk Wimala. Tapi, Nei. Wimala ingin mengeluh lagi. Kenapa, Wim? Ada satu hal yang sampai sekarang belum bisa aku taklukkan, dan ini adalah salah satu kenyataan yang bikin aku sakit banget, tapi aku selalu berusaha buat menutupinya. Nayara menatap intens pada Wimala. Nayara sangat memperhatikan Wimala dan jelas sekali tersirat kesedihan yang mendalam yang berusaha Wimala kubur dalam selama ini. Kenapa? Orang tuaku belum benar-benar menerima Hamisa. Mereka nyaris nggak pernah memperhatikan. Mereka kadang menganggap Hamisa nggak ada di dunia. Sakit banget, Nei. Ayah cuma baiknya sama aku aja. Tapi sama Hamisa nggak. Aku berusaha mengabaikan fakta ini. Tapi ini beneran sakit. Aku nggak bisa bayangin. Gimana kalau misalnya aku nggak ada? Siapa yang akan menganggap Hamisa sebagai sebuah anggota keluarga lagi? Wimala yang selalu tegar, kali ini berderai air mata dan mengungkapkan segala beban di dalam hatinya. Nayara juga ikut sedih, jika soal anak dan hubungan dengan keluarga, Nayara bisa merasakannya. Tanpa sadar, Nayara juga ikut menangis mendengar curahan hati Wimala. S3, gak